Selamat malam teman-teman semua. Di sini saya mau menceritakan tentang sebuah cerita dari Amerika sana ya. Ini cerita saya ambil dari yourghoststories.com. Ini yang cerita cewek ya. Diceritakan oleh Mimi 30 nama akunnya. Judulnya Entitas yang Mengancam. Ini saya menceritakan dari sudut pandang orang pertama ya. Saya dan suami pindah setiap 4 tahun dengan anak-anak kami karena tugas militer. 3 penugasan terakhir adalah Los Angeles, ke Cape Canaveral, Florida, lalu kembali lagi ke LA. Nah, kami menemukan unit belakang 2 lantai yang baru dibangun. Sepertinya memang cocok untuk kami dan kami pindah dengan segera. Sekitar 1,5 bulan di sana, pada usia kehamilan yang ke-7 dengan satu-satunya gadis kami, saya melakukan perjalanan seperti biasa ke kamar mandi sekitar jam 1 malam ya. Jadi ya udah dini hari gitu. Ketika saya kembali ke tempat tidur, sesuatu mencengkeram kaki saya dan saya jatuh ke tanah, ke lantai maksudnya. Untungnya saya bisa bersandar ke tempat tidur dan menekuk lutut kiri saya supaya nggak jatuh tertelungkup. Tapi saya khawatir dengan bayi yang saya kandung, sehingga saya tidak mencari tahu ada apa di sana. Saya meyakinkan suami untuk tidak membawa saya ke UGD waktu itu. Jadi diam-diam saya hanya menangis sambil melihat pergerakan bayi. Ternyata punggung saya patah dan perlu dioperasi untuk menyembuhkan lukanya. Tetapi hanya setelah bayi lahir. Setelah kurun waktu 4 tahun, kami mendapati beberapa aktivitas paranormal di rumah. Kadang saya mendengar suara kaki kecil berlari dari lorong ke kamar tidur, dan apapun itu yang mengguncang tempat tidur saya, seolah-olah melompat-lompat di atas tempat tidur. Saya mengharapkan anak-anak kami yang berusia 5 tahun pulang dari sekolah. Saya berpikirnya seperti itu. Tapi waktu itu baru jam 9 pagi. Dan saya masih dalam tahap pemulihan dari operasi. Itu terjadi saat suami
tidak pernah berbagi pengalaman sampai suatu malam. Sampai suatu malam saya pulang terlambat dengan ibu saya. Saya masuki kamar dan kami langsung pergi ke kamar mandi sekitar 20 menit. Saat itu saya mendengar suara menjerit dari kamar saya, tetapi sangat lirih, sangat pelan. Saya berdiri di dekat pintu untuk mendengarnya lagi. Itu tidak terdengar seperti suamiku. Kemudian aku keluar. Dia berbisik dan meminta untuk menyalakan lampu. Dia membeku ketakutan. Dia meminta saya untuk melihat area dadanya, untuk melihat apakah ada sesuatu seperti lekukan gitu. Ia mengaku mendengar saya masuk ke kamar, lalu tiba-tiba tubuhnya mulai tenggelam di tempat tidur. Kabut hitam muncul di depannya dan dia tidak bisa berteriak. Dia mencobanya karena suara yang saya dengar. Jadi kami mulai membicarakan hal-hal yang tidak biasa. Putri kami sudah cukup dewasa untuk memegang telepon dan mengambil gambar. Saat dia mengambil 3 foto berturut-turut gitu, dan yang di tengah menangkap asap tebal di atas foto suami saya, seolah-olah ada cerutu yang menyala di depan telepon. Kakak perempuan dan keponakan saya berkunjung dari Belgia. Kami menyuruh mereka untuk tidur di salah satu kamar anak laki-laki. Karena perbedaan waktu, dia tidak bisa tidur. Sekitar pukul 3 pagi, dia melihat sesuatu yang hitam setinggi kaki keluar dari lemari di depan kamar tidur dan melayang ke pintu yang terbuka. Entitas itu melewati lampu malam yang dipasang di lorong di luar kamar tidur. Dia melihat benda ini bergerak dengan suatu tujuan. Dia ketakutan dan menolak untuk tidur di sana lagi. Kemudian sampai pada akhirnya kami pindah setelah pensiun. Masih di Los Angeles. Tetapi makhluk itu tetap mengikuti kami.